Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqana wa razaqana wa hadana wa huwa alladzi yaltufu bina wa yarhamuna wa huwa alladzi yusamihu an khatayana idza tubna. Allahu khaliq, Allahu wahid, la syarikalah. Allahu alim, ya'lamu kulla syai'. Allahu qadirun, la yu'jizuhu syai'. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamati. Ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati Sahibul Muassasah Ustadz Dr. Andes Haji Soekardi wa furu'ihim wa usulihim dan semuanya krunya, semua anggotanya di kepengurusan. Yang saya hormati pula asatid yang saya muliakan, asatid al-kiram yang mampu di materi demi materi sehingga bertambahlah informasi dari Al-Quran, informasi dari Al-Hadis, yang itu adalah qudwah uswah dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentadaburinya setiap waktu, setiap saat. Mudah-mudahan pada akhir dari kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah, meneladani Rasulullah dan terus mentadaburi Al-Quran tiada henti. Amin, amin. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memahami, menelaah sedikit demi sedikit atas karunia Allah, atas keberkahannya, atas kasih dan sayangnya, sehingga kita dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang salih, orang-orang yang salihah di dunia ini untuk mengaji dan mengkaji. Yang saya muliakan pula, yang saya cintai, bapak-bapak, ibu-ibu yang terus istiqomah, ya. Dan ketahuilah keistiqomahan ini karunianya juga. Mudah-mudahan kita terus dapat menikmati indahnya kebersamaan ini sampai akhir hayat. Tentu saja yang saya hormati Bapak Ibu rahimakumullah yang sudah usia, nggak siapa nyangka kalau panjenengan kita semuanya ngaji seperti ini, punya wadah. Siapa sangka kita itu dikumpulkan Allah dengan orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang ya salih-salihah. Nggak nyangka ketika dulu sibuknya seperti itu. Nggak menyangka bahwa kita ini ternyata dikehendaki oleh Allah, ya, mengalami dunia yang luar biasa, sehingga kita bisa bersua di rumah kita masing-masing. Seluruh jamaah kita kumpulkan di rumah kita, walaupun dalam gambar di alam gaib sana, ya, semuanya hadir. Ada 100, ada sekian puluh, semuanya hadir silaturahim di rumah kita masing-masing dalam bentuk gambar. Siapa nyangka pula kita ini ngaji di pagi hari ini dan Allah jadikan kita orang-orang yang beriman dan terus istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya judulnya ya umum-umum saja. Panjenengan biasanya itu nyeletuk kok, ada udang di balik rempeyek, kan gitu biasanya. Iya, Ustaz. Jadi dalam hal ibadah, saya itu mengambilnya ini tidak
tidak tiba-tiba loh ya. Artinya bukan nggak ada alasan. Oh, panjenengan sudah tahu, insya Allah artinya sudah tahu semua ini. Ada udang di balik batu itu kan ada maunya, itu loh. Tetapi hal seperti itu kalau dipadukan dalam hal ibadah itu gimana gitu loh. Gimana? Panjenengan jangan salah paham loh ya nanti loh ya. Jangan salah paham karena ini sebenarnya materi harus ketemu offline. Harus offline. Ada apa ya? Ada gestur, ada body language, ada bahasa tubuh yang itu penting untuk ini di apa ya lihat. Nah begitu. Jadi gestur bicara, arah bicaranya itu kemana dan itu. Saya khawatir ketika keterangan saya serius-serius, panjenengan itu cekluk ngono ya, ngantuk, terus bangun lagi itu kata lain itulah Enggak, itu yang Ustaz. Masih oh, melek, Ustaz. Mendengarkan. iya iya asing ngarani sapa ndak khawatir aja. Iblis. Jadi ya kalau Pak Samidi temenan wis ora Iya. iso turu ketambengi pancen wis pancen umur kabeh rata-rata ngono. Kalau sudah malam bangun jam 2 jam 3 itu ya wis ketip-ketip lapo iki kan sing dikerjani ya men akhirnya sholat ya donga ya wis gitulah. Nah, baik. Ada udang di balik batu dalam hal ibadah. Saya pinggirkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begini ya. Begini ya pelan-pelan ya, pelan-pelan khawatir saya menjelaskannya salah tangkap. Ada beberapa hal. Agendanya itu begini. Ada udang di balik batu ketika menghamba kepada Allah. Ada udang di balik batu ketika beruswa kepada Rasulullah. Ada udang di balik batu ketika kita bakti kepada orang tua. Ada udang di balik batu ketika bersosialisasi dengan sesama. Ada udang di balik batu ketika merawat dzurriyyah, merawat anak kita, merawat cucu kita. Ada udang di balik batu. Ada maksud tertentu. Gitu. Ada maksud tertentu. Nah ini sepanjang zaman loh ini. Bahasan ini sepanjang zaman loh. Yang saya bahas ini loh. Bahasan sepanjang zaman. Sepanjang ada manusia. Wes saya contohkan ya. Saya contohkan ini bukan bahasan hari ini. Ketika Nabi Adam menuruti keinginan Ibunda Hawa untuk mengambil sesuatu yang dilarang oleh Allah, yaitu buah khuldi itu. Maksud Nabi Adam apa? Loh, maksud Nabi Adam apa? Kan menyenangkan Ibunda Hawa yang merengek minta buah itu. Padahal di belakangnya ada larangan Allah. Ini loh, udang di balik batu. Ini kayak gitu, kayak gitu, serupa-rupa gitu. Pak Qadari langsung nyambung. Pak Qadari. Ini saya bahas serius. Khawatirnya gak nyambung, saya bahas santai. Khawatir nggak dianggap begitu loh. Mudah-mudahan Allah menambah kita ilmu gitu saja walaupun itu satu kalimat satu maksud yang itu makanya kan dulu pernah saya sampaikan mencari ilmu itu ada ilmunya, gitu. Mencari ilmu ada ilmunya. Lah ilmunya mencari ilmu itu adalah adab, santunan, akhlak. Jadi hadirnya hati untuk menelaah. Lalu kalau sudah adab didahulukan, dapat satu kalimat saja langsung paham. Nah, gitu loh. Itu karunia orang yang punya akhlak sebelum mencari ilmu. Baik, kita bahas satu persatu. Menghamba kepada Allah. Menghamba kepada Allah. Nih. Yang jelas menghamba kepada Allah, itu ketika kita lihat ayatnya surat 6 Pak Qadar. Surat Al-An'am. Surat 6, surat Al-An'am, ya, ayatnya ayat 162. Surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. 162 dan 163. Silakan Pak Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, orang Muslim. Ini adalah ikrarnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kan di ayat-ayat sebelumnya itu kan bahas Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ketika itu yang melihat bulan dan lain sebagainya itu ya. Nah, kata-kata itu keluar. Lalu ketika menghamba kepada Allah secara maksimal, totalitas, pokoknya lillah, semuanya itu lillah, muaranya ke sana. Walau pasti anak renik-renik pasti anak renik-renik penghalang-penghalang yang kecil-kecil maupun yang besar. Dan apabila ayat 162, 163 itu sudah ada pada diri kita, maka ada perlindungan dari Allah. Dilindungi, makanya inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah hanya aulia Allah, kekasih Allah yang tidak punya rasa khawatir dan tidak punya rasa takut. Mereka itu adalah orang yang bertakwa, dapat perlindungan, dicintai oleh Allah. Ya, yang kedua, ini bahasanya nanti nggak salah ya, nyambung saja. Yang kedua itu merdeka dari penghambaan selain Allah. Sedangkan Allah merdekakan kita karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah itu tadi. Merdeka, dia tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, tidak takut pada orang, tidak takut di rumah sendirian, tidak takut kalau berjalan-jalan atau rekreasi tamasya nanti jangan-jangan tidak ada. Karena apa? Dimerdekakan oleh Allah hatinya agar tidak tersekat-sekat, plong, bebas. Merdeka dalam arti apa? Tidak punya rasa sedikit pun takut. Ketakutannya hanya kepada Allah. Sehingga berjuang itu dapat apa atau tidak dapat apa-apa, gak ada masalah. Sehingga pergi kemana, di sana ada apa, tidak ada apa, dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Merdeka, dia bebas. Sehingga kalau orang itu sudah bebas, ya badannya ya enak, nggak sakit-sakitan. Karena apa? Dimerdekakan oleh Allah dalam aktivitas, ya, yang merdeka dalam tanda kutip tidak bebas sak maunya, bukan, tapi bebas untuk menjadi hambanya yang dibebaskan oleh Allah dalam melakukan aktivitas. Tentu saja bebas dalam arti merdeka itu dalam petunjuk Allah. Walaupun ada kalimat, ada ayat, ada hadis itu ya, bahwa dunia ini sijrun, penjara bagi orang yang beriman. Iya, tapi dalam penjara ini sudah saya bahas kapan lalu ya. Jadi kebebasan dalam penjara. Jadi orang yang di penjara tapi bebas. Kenapa? Karena selalu dalam petunjuk Allah. Tidak kepikir sama sekali mengalihkan perhatiannya kepada tuntunan-tuntunan SOP. Jadi justru kemerdekaan yang ia miliki itu menjadi dirinya berjalan itu enak, nyaman, tidak terbebani, tidak
Apapun sholat itu bukan beban, puasa bukan beban, infak sedekah bukan beban. Uang yang dimiliki ada atau tidak itu ya tidak kepikir. Semuanya tidak menjadi beban baginya. Uang banyak ya nggak menjadi beban. Nggak ada harta ya nggak menjadi beban. Ya, nggak ada masalah baginya. Kenapa? Karena sudah ditunjukkan Allah, ya. Jadi orang-orang yang salik, orang-orang yang mencari perjalanan, mencari petunjuk Allah. Panjenengan saya saat ini kan berjalan untuk mencari petunjuk itu. Apakah kita itu sudah pada trek perjalanan yang lurus yang menuju Allah? Nah, itu monggo dipetani, dipersani, dievaluasi. Selain dapat petunjuk, kalau sudah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lahir alamin itu maksimal totalitas di hati, maka dapat pertolongan. Ayat 7, ayat 47 surat 7 sudah jelas, sudah sering kita sampaikan. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau sudah dapat perlindungan, kalau sudah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, dapat pertolongan dari Allah. Bahkan dapat penjagaan dari Allah. Nah, penjagaan ini kita temukan di surat 30, surat 30, surat 41 ayat 30. Ya, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Apa benar ya? Surat 41 ayat 30. Iya Pak Qadar ya. Surat Fussilat ya. Coba Pak Qadar. Nggih, leres Pak niku, Pak. Leres. Hah? Leres niku. Nggih. Lah, surat nomor 41 ayat 30. Sesungguhnya. Nggih. Monggo kalau ketemu Pak diterjemahkan. Nggih, Pak. Surat Oh, nomor bentar. 41 ayat Nggih. 30. Innalladzina qalu rabbunallahu 30 nggih. tatanazzalu alaihimul malaikatu. Lah itu ada Nggih. kata-kata tatanazzalu itu. Silakan Pak kalau sudah ketemu. Nggih. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan mestinya harus kebalik. Pertanyaannya begini, kenapa kita masih sedih, kenapa masih bingung, kenapa masih galau, kenapa masih belum bebas ya dalam berekspresi, ya dalam apa ini namanya, dalam berkehidupan, kok belum bebas? Persoalannya kan di situ. Persoalannya di situ. Berarti belum ada penjagaan dong. Penjagaan malaikat itu. Loh, berarti kalau nggak ada penjagaan gimana loh? Ya itu ayat awalannya. Berarti belum istiqomah dalam memantapkan yang disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah itu tadi. Karena tidak ada kemantapan. Wis panjenengan padosi piyambak lah. Lihat sendirilah diri itu. Saya kok masih begini ya. Saya kok masih bingung ya. Saya itu kok masih apa ya gitu. Kayak orang yang punya tujuan gitu. Padahal ngaji ini lah ya wis bentino. Ngaji ini lah wis ya wis rutin lah. Tapi kok gak dapat itu loh. Lah ini rahasia Allah Pak Qadar. Ibu bapak-bapak yang lain. Rahasia Allah bagaimana? Jika Allah itu menghendaki orang itu jadi baik, maka akan jadi baik. Jika Allah itu menghendaki seseorang itu mengenal Allah, maka Allah akan membuka pintu perkenalannya. Kalau Allah menutup pun juga demikian. Jika Allah menutup, usaha pun bagaimanapun usaha seseorang itu tetap tidak akan pernah bisa mengenali Allah untuk mendekatinya. Jadi bagi Allah itu gampang sekali dan terserah Allah mau kita dikenalkan oleh Allah. Nggak bisa kita mengenali Allah. Gimana ya cara mengenal Allah itu? Ya kita hanya ikhtiarnya itu melalui ayat, baik kauniyah maupun kauliyah, melalui nasihat, memulai pemikiran-pemikiran, ya,
memulai dengan apa-apa ibadah-ibadah, zikir-zikir. Tapi kalau Allah nggak mau, ya nggak akan pernah bisa. Walaupun ikhtiarnya sudah bernilai. Pertanyaannya apa kan begini, untuk apa kita itu ingin mengenali Allah? Itu pertanyaannya. Untuk apa kita itu mengenali Allah? Nah, di situ. Sehingga ketika kita sudah menjadi orang yang istiqomah, otomatis penjagaan dari para malaikat diturunkan oleh Allah. Loh, berarti ada karunia. Berarti penjagaan yang dimaksud tidak penting saya itu di tempat rame atau di tempat sepi. Baik sendirian maupun rame itu enggak penting. Yang terpenting adalah nyambung kita kepada Allah. Wah, itu tambah repot lagi, angel lagi itu. Angel lagi bisa di mana-mana bisa nyambung hati kepada Allah itu sulit. Jika tidak dikehendaki Allah lah, balik ke situ. Jangan sulit, skip. Lalu jika tidak dikehendaki Allah dihilangkan. Kayak area-area yang YouTube itu loh, jadi fitnah gitu loh. Dipotong-potong videonya itu, akhirnya kena sing nggak mungkin orang bisa mengenal Allah. Sudah selesai, titik. Nah, akhirnya saya kan viral. Oh, itu Ustaz sesat itu. Ustaz sesat itu. Padahal anak buntute. Ya, tidak mungkin orang bisa mengenali Allah kecuali Allah menghendaki. Ayo dihilangkan. Ini penting. Inilah yang saya maksud ketika offline atau ketika itu ada pertemuan itu enak ada catatan, ada bekas ya tulisan dan sebagainya. Lalu ada keberkahan tentu. Nah kan jelas ayatnya Jumat ya gitu. Ya, setiap Jumat itu diucapkan loh orang-orang yang takwa. Amanu wattaqau la fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ardi itu. Jika orang itu manusia itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan diturunkan berkah ya dari langit maupun dari bumi. Keberkahan. Jadi bumi yang kita injak ini itu mengikuti irama manusia yang ada di atasnya. Kalau manusia yang ada di atasnya itu beriman dan bertakwa, nggak usah khawatir dengan yang namanya kekeringan. Kekeringan yang membawa berkah. Apalagi dalam keadaan kesuburan. Mesti tambah berkahnya. Kan gitu. Nah, terus berikutnya ada begini. Di mana kesalahannya? Nah ini. Di mana kesalahannya dari mau penghambaan tadi itu? Ini serius loh ya. Yang pertama, sholat berharap surganya. Gini ini kan, kalau anak-anak PAUD, ya, atau yang baru mempelajari agama, sah-sah saja, boleh-boleh saja berharap itu. Berharap surganya. Berarti yang dimaksud ada udang di balik batu ketika sholat. Buat apa kamu sholat? Ya biar masuk surga lah. Paham maksudnya ya? Jadi sholat itu berharap surganya Allah. Jadi komunikasinya atau stressingnya itu ada pada surga. Lalu kita balik. Seandainya sholat yang kita lakukan itu pahalanya untuk menebus nikmat dari Allah yang kita terima. Nggak nutut. Loh, tapi mengharap itu surganya itu boleh. Lah ono hadise. Lah ono ayate. Bukankah ayat itu ada Ustaz? Hadisnya bukan ada. Sholat itu begini begitu dan sebagainya untuk masukkan, bahkan surga itu yang ditanya itu sholatnya dulu. Loh, ada apa takut dengan pertanyaan nanti kalau sholatnya itu bagus? Maka dia akan langsung mendapati surganya. Nggak bakal ditanya macam-macam, repot-repot gitu. Oke, itu benar. Sekali lagi, jangan berhenti sampai di situ saja pengalaman ilmu agamanya. Yang akhirnya nanti berharap surganya. Ya Allah, ketika saya sholat melaksanakan perintahmu dan lillah.
bukan karena lil jannah. Tak walak-walik ini muga-muga. Yang kedua, puasa berharap bersih dari dosa. Jika engkau tambah puasa Ramadanmu, ya 6 hari sesudah Ramadan itu, maka apa dosamu akan dihapuskan setahun itu. Sah begitu Bapak Ibu, sah. Boleh berharap itu. Dalile ono lan sahih. Lalu berikutnya, ketika sudah dewasa, itu tadi tidak penting dosa itu. Karena orang yang begitu tahu tentang nikmat yang tak terhitung itu. Puasa yang selama ini dilakukan dikumpulkan. Puasa selama ini yang dilakukan Ramadan ya, wajib, sunah-sunah dikumpulkan. Lalu untuk nebus nikmat pun juga tidak akan bisa ketebus nikmat dari Allah itu. Apalagi nikmat yang namanya nikmat iman yang tidak diberikan kepada siapapun. Mudah-mudahan panjenengan keterangan ini masuk. Tidak ini krusial di hati panjenengan, di pikiran panjenengan. Jadi puasa itu berharap bersih dari dosa itu dalile ki ono. Ya. Siyama Ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambil. Hadis apal. Ramadan diluk neh. Panjenengan pasti dapat hadis itu yo bulan baleni tenan. Loh, akhirnya begitu dewasa, panjenengan itu lebih dari dewasa. Tidak dewasa lagi, tapi usia-usia emas yang sejahtera, usia unggul ya kan, bibit unggul panjenengan wis swidak ono suwit-suwit ono sing 70 luweh barang ngono. Lah usia unggul. Lah jangan sampai usia yang sudah ada pada kita yang sudah begini banyak ya lebih dari 60 tapi pemahamannya masih pemahaman SD, tapi ya gak apa-apa sih wong jenenge pemahaman. Saya bicara begini itu ya salah juga gitu loh. Salah juga bagaimana? Hal-hal yang berkenaan diri kita kan sudah dikehendaki Allah. Ilmunya berapa Mukhtar itu? Ilmunya berapa Wahib itu Pak Wahib? Ilmu seberapa Pak Kodar? Ilmunya seberapa sampai akhir hayat itu Pak Samidi? Iku wis ana ukurane wisan. Aja sampai kakean engko dadi mbundeli. Aja sampai kekurangan engko malah gak weruh. Ya dicocokne karo catatane. Allah punya catatan. Ilmu saya itu segini nanti sampai akhir hayat. Ilmu yang bisa dikerjakan itu segini, itu sampai akhir hayat. Iku wis ana ketetapannya, sudah ada takdirnya. Jadi saya ilmunya hanya ilmu tentang ini. Oh, tentang kedokteran gak paham ya, karena memang tidak diberi ini namanya ilmu yang lain. Ilmu ini saja yang diketahui, selain itu tidak. Dan itu karunia Allah. Lain dengan yang dulu-dulu. Lain dengan Rasulullah. Lain dengan para sahabat. Lain pula dengan salafus salih. Ya. Yang namanya Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, dan seterusnya itu. Ya. Terus yang ketiga Bapak Ibu, sedekah untuk suci harta dan jiwanya. Ana sing aku lho wis sedekah nang ngene tanah suci. Sedekah nang tanah suci ku pahalanya berlipat-lipat. Genang omah kene ra usah. Wis iku sosok jare ngono ya Allah wis sosok. Ngono ku sing nemen meneh iku salat. Sampai mari umroh mari haji kok salate tambah. Lah nang kono lho salat sekali itu 100.000 kali salat. Ya kene gak salat terus ana susuke jian ngono. Ngono wane ngomong ngono. Sedekah untuk suci harta dan jiwanya. Loh memang hadisnya benar. Benar. Tapi ayo kita perhatikan apa sih maksud dengan hadis-hadis yang ada sholat, puasa, sedekah. Apa sih maksudnya? Hikmahnya kenapa dan lain sebagainya. Ya pokoknya Ustaz, pokoknya ngelakoni oke, bagus. Sudah mulai benar. Pokoknya lakonono diperintahi, lakonono engko mergo dikei, gak penting. Yang penting wis ngelakoni kewajiban sama dengan panjenengan dalek ilmu. Sekarang ini ngaji. Hanya
untuk melaksanakan kewajiban tolabul ilmi faridah, menuntut ilmu itu wajib. Nanti kalau dapat sesuatu dari Allah berupa ilmu dan paham, maka alhamdulillah. Jika tidak paham, ya wes orang urus, yang penting wes golek ilmu. Karena perkara paham tidak paham itu urusan Allah. Karena itu ada warzuqni fahma rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wa khudhan misali wa qayafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Karena ndak gampang orang itu langsung paham, langsung dapat ilmu walaupun ngaji di mana-mana. Karena itu urusan karunia, urusan Allah. Beri apa tidak. Baik, lanjut. Di mana kesalahannya? Mengaji berharap syafaatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Iya, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Tapi apakah ada syafaat itu tanpa kehendak Allah? Panjenengan wis hafal ketepaan surat Al-Baqarah 255 itu, ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa mensyafaati, tidak Quran, tidak manusia, tidak anak, tidak teman, tidak guru, illa bi'idnih, kecuali dapat izin dari Allah. Lah kan? Jadi mengaji ini mudah-mudahan dapat syafaatnya. Umum orang berdoa begitu. Umum kita mengatakannya begitu. Tetapi semakin meningkat sedikit lagi. Mengaji berharap syafaatnya. Mengaji dan mengkaji adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Jika Allah karuniakan kita syafaat dari Al-Quran berupa cahayanya nanti di alam kubur, di akhirat. Itu karunia dari Allah. Karena itu harus kembali lagi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya, lillah. Ada yang mengejar hafalan ini, untuk apa? Untuk ditunjukkan, untuk memamerkan dan lain sebagainya. Saya baca ini udah bagus, sudah enak dan sebagainya. Lalu untuk menghadirkan dirinya untuk pengakuan, ya, agar diakui dirinya di komunitasnya. Ada orang yang tidak terlalu banyak bicara. Karena dia itu mengutamakan zikir hati daripada berbincang-bincang ke sana kemari. Ada orang yang sepertinya ya tidak gampang bicara itu. Ketahuilah, mungkin saja. Dia itu menyimpan rahasianya dengan Allah Tuhannya. Agar sambung terus dengan Allah Tuhannya. Dalam bentuk zikir apa saja. Ya Rahman, Ya Rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Mungkin saja dia punya kalimat-kalimat kecintaan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Itu dalam hatinya. Sehingga konsennya kepada hal-hal yang anil lagwi mu'ridun itu terhindarkan. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Hal-hal yang sia-sia ditinggalkan. Nah itu calon penghuni surga Firdaus. Jadi mengaji kita, baik ngaji telaahan Al-Quran, terjemahan, tafsirannya, ya lillah. Karena Al-Qurannya firmannya. Al-Quran itu adalah petunjuknya untuk kita semuanya. Nah, mengidolakannya tidak boleh lebih daripada mengidolakan sejatinya Allah. Yang 5, haji umroh. Itu tadi yang saya sampaikan. Mengejar 100 ribu kalinya, mengejar 1000 kalinya. Mengejar 1000-nya itu di Medina, mengejar 100 ribunya di Mekah. Jadi dikejar itu, 100 ribu. Dan lain sebagainya. Loh, boleh nggak? Boleh, saya ulang-ulang ya. Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Wong ono dalile. Nah, dalil-dalil semuanya itu adalah untuk memotivasi diri kita. Setelah motivasi dapat, jangan berhenti keilmuannya itu sampai di situ saja.
Ayo. Nambahi informasi. Pada dasarnya kita itu memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pokoknya ibadah ya Allah. Pokoknya ibadah. Sisanya nanti engkau lah yang menetapkan, menentukan. Dan seterusnya. Loh itu Ustaz begini-begini. Kan boleh. Iya. Saya bilang boleh 5 hal ini. Bahkan yang lain-lain banyak. Berharap ini sama dengan kita itu menyuruh anak kecil. Gak diupahi ku. Ora gelem. Apa ini namanya? Disuruh itu. Nah, belikan mama ini loh. Gula. Di warung sebelah. Moh. Wus to. Tak kei iki lho. Susu EPN. Duit 50 itu susu 20 PN. Nah, PN. Nah, itu mangkat dia. Oh, banter. Ketika sudah sampai warung, dibelikan gula, pulang, berbinar-binar wajahnya dapat sesuatu dari mamanya tadi. Nah, lah kalau kita itu sholat, puasa, sodako itu mengharap gitu-gitu itu, harta dunia. Lah ya kalau arek cilik, lah kan gitu. Allahu Akbar. Ya kayak anak kecil yang masih belajar menuruti orang tuanya. Kalau nggak dapat apa-apa, nggak dapat. Yo, nggak mau. Nggak, sholat toh. Ayo sholat. Nanti biar kakakmu, biar tanha anil fahsya wal munkar. Ya sholat toh. Lalu harapannya adalah terhindar dari hal-hal ini, hal-hal itu. Nah, ketika sudah paham, anak itu tadi, walah, ketika sudah remaja, itu ya, mungkin bisa alibi, ngenyang, dan lain sebagainya, macam-macam lah. Ada yang tanpa pamrih. Bu, ada yang saya bantu, malah menawarkan diri. Ya, berarti ilmunya sudah bertambah. Jadi artinya apa? Ketika sudah dewasa dalam ilmu agama, itu bukan menunggu. Bukan kaget dalam arti apa ini namanya? Nunggu perintah, tetapi justru apa ya yang saya lakukan lagi? Apa ya yang saya lakukan lagi dan seterusnya. Sholat demi sholat yang kita lakukan itu adalah dalam penantian. Pokoknya sesibuk apapun sebenarnya memang hanya untuk menanti 5 waktu. Berjualan, berdagang, sebenarnya selingan. Selingannya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang penting. Selingannya adalah berdagang, bekerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Loh, Alhamdulillah kita ini masuk kategori orang yang berkumpul di tempat yang baik. Lanjutnya, beruswah kepada Rasulullah, topik yang kedua. Tentu, kenapa kok kita ini harus beruswah kepada Rasulullah? Ya, nomor 33 ayat 21 itu Pak Qadar. Surat nomor 33 ayat 21 terkenal loh Pak Qadar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Lah, monggo. Iya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal-hal yang mestinya kita dapat, kita pahami bahwa Rasulullah dilahirkan untuk diutus kepada kita semuanya. Itu yang pertama adalah ada nikmat Rabbani. Nikmat Rabbani. Nikmat yang luar biasa. Tentang kerobbanian dan ketuhanan. Surat nomor 3. Ayat 164 itu menyatakannya demikian. Bahwa ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Kita tengok lagi, kita lihat lagi. Di surat Ali Imran
surat nomor 3 ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Ayo Pak Kotar, boleh? Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, yakni Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab, yakni Al-Quran, dan hikmah, yakni sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah yang dimaksud nikmat Rabbani. Seandainya tidak ada Rasulullah, kita itu geger, Bapak Ibu. Rame. Perang tidak ada henti. Yang namanya ada Rasulullah saja, geger kok. Apalagi tidak ada. Rasulullah menengahi segala konflik yang ada. Sebentar ya, saya minum dulu. Bentar ya Bapak Ibu, sabar. Ini ada minuman serai. Dibikinkan sama Nyonya minuman serai. Saya sponsor minuman serai. Mantap, Tad. Minuman sari enggak serai. Serai sama jeruk. Alhamdulillah, kecut-kecut seger. Hangat. Wes, kita lanjutkan. Monggo panjenengan juga ngunjuk yang sudah disiapkan. Kalau belum siap ya boleh kabur dulu ke dapur bikin kopi apa teh. Bang Putih. Nikmat Rabbani. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Benar-benar karunia Allah yang ini mestinya kita dapatkan. Yang kedua, diberikan manusia terbaik untuk manusia yang baik. Kita ini manusia terbaik. Sebenarnya tidak hanya baik, terbaik. Kuntum khaira ummatin. Itu ya. Ukhrijat linnas ta'muruna. Diberikan manusia terbaik. Rasulullah. Untuk manusia yang baik-baik seperti kita semuanya ini manusia-manusia yang baik. Karena itu diberi yang terbaik agar kita menjadi yang terbaik. Nyatanya banyak fasilitas kita itu. Fasilitas ibadah berlipat-lipat pahalanya sebagai penyemangat. Lalu di akhirat itu dihisab yang paling pertama. Masuk surga pun juga yang paling pertama. Gitu kan beritanya. Manusia yang terbaik. Surat 38. Surat nomor 38. Bisa kita tengok kembali. Surat Al-Ahzab. Al-Ahzab. Surat Sot ya. Pun gula corek-corek nih. Okay. Surat itu dibaca terjemahnya langsung Pak Kotar. Iya Pak. Dan sungguh di sisi kami mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Sungguh di sisi kami ada orang-orang pilihannya. Ini Pak. Jadi diberikan manusia terbaik untuk manusia yang baik. Jadi kita ini ya Pak, ibu-ibu sekalian. Jangan sampai kita tidak menjadi baik. Karena kita itu ditakdirkan oleh Allah menjadi umat yang terbaik. Ditakdirkan. Ayatnya banyak itu. Ayatnya yang mendukung itu banyak. Info begitu. Maka ketika sudah ditakdirkan baik, berhati-hatilah untuk menjaga kebaikan itu selama hayat di kandung badan.
baik terus kepada orang itu enak, nyaman, hati luar dalam lo ya, luar dalam baik, nggak ada atau nggak disangsikan kebaikannya itu. Ya Allah, maka sering saya sampaikan, mahadza basyara in hadza illa malakum karim. Ayat ini viral surat Yusuf. Bukan manusia gitu itu. Bukan manusia. Iya, In hadza illa malakum karim. Dia itu adalah malah malaikat yang malah mulia. Sampai digelari malaikat. Itu saking luar biasanya kebaikannya, ketampanannya, luar dalam, cantik, luarnya cantik, dalamnya. Jadi tidak ada perselisihan antara fisik lahiriah dengan jiwa rohanianya. Nggak ada perselisihan. Cocok. Ya cantik-cantik, tampan-tampan. Ya tawaduk-tawaduk, ya Allah. Manusia mulia, umatnya yang termulia, yaitu Rasulullah. Umat Rasulullah SAW. Terus beruswa kepada Rasulullah, itu akhirnya dapat jalan mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah sendiri tidak bisa, harus ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuntunan ini penting untuk kita tiru agar mengenal, benar-benar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga surat 16, surat An-Nahl itu ayat 43 juga menyatakan demikian. Silakan Pak Kota diterjemahkan. gimana? Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu itu untuk banyak orang. Jadi artinya hal-hal yang belum diketahui itu sudah banyak orang mengetahui, maka tanyakanlah orang yang tahu atau yang ahlinya. Kalau tanya yang tidak ahlinya nanti bisa salah. Nah, ketika sudah sampai kepada ada masalah, maka kembalinya kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat, mengetahui tujuan hidup. Kemana arah hidup. Ya Rasulullah itu. Lalu yang kelima, keteladanan. Apapun yang sulit, jika ada contohnya dari mudah. Apapun yang sulit, kalau ada contohnya, jadi mudah. Orang membongkar mesin mobil. Ono contoh nih, oh ini balik naik kok ini. Sulit sebenarnya dia nggak ngerti. Tapi karena dicontohin, maka jadi mudah. Yang mudah kan jadi sulit jika tidak ada contoh. Mudah saja lo kesulitan. Kalau nggak ada contoh itu, apalagi yang sulit. Jadi Rasulullah itu sampai-sampai kan, informasinya sering kita dengar. Rasulullah itu salat malamnya sampai kakinya bengkak. Gitu, bengkak. Lalu Ibunda Aisyah kan bertanya, ya Rasulullah kenapa engkau sudah dijamin surga dan diampuni dosa masih salat sampai kaki panjenengan bengkak. Lalu Rasulullah kan sudah bilang begitu. Afa akunu abdan syakuron. Tidakkah saya itu boleh menjadi hamba yang bersyukur. Jadi semuanya, ibadah semuanya itu aslinya itu ya. Karena rasa syukur. Karena kalau dikumpul-kumpulkan pahala kita, umur lo sewita. Sewita itu kata Allah di Quran itu kan 30 menit ya. Allah 30 menit loh kakean gaya. Kalau salatnya sakmone gayamu apa? Wong 30 menit ae lho salat iku kabeh iki lho 30 menit. Nglakoni seumur-umur itu menurut Allah hanya baru 30 menit. Jika bukan karunia Allah, kita nggak mungkin bisa masuk surga. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Termasuk kalimat Rasulullah. Tetapi yang terjadi begini. Di mana kesalahannya? Mengkultuskan. Nabinya dikultuskan. Jangan dong. Jangan nanti akhirnya jadi Nabi Isa itu. Maka Nabi itu sering kalau dahar itu nampak-nampak
memperlihatkan diri. Bahkan Nabi juga ke pasar, ya, dagang-dagang. Kenapa? Memang diprospek agar manusia yang mencintainya, ya, yang ada di sisinya tidak mengkultuskan. Nabi ya makanannya sama, roti begitu itu, ya sarit itu jeladrenan roti yang lembut ada airnya itu kayak apa itu namanya energen gitu, senengannya Rasulullah. Ya, dari gandum. Lalu Rasulullah pun juga makan bersama sahabat. Kan sering ya dosa apa itu namanya? Bersama-sama bersama-sama sahabat itu diundang maksud saya. Diundang oleh sahabat untuk makan bareng. Sehingga tidak mengkultuskan melebihi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mengkultuskan itu kan ya mencintainya dalam arti mencintai yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, nasihat Al-Qur'an surat 33 ayat 40 itu sebagai telaahan. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ayo Pak Qadar, sudah ketemu? Nggih. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Saya teruskan Bang ya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukankah barusan beberapa minggu lalu, bulan lalu, geger perkara nasab Nabi ada apa kok ngurus-ngurus begitu itu kurang kerjaan. Hanya untuk menghinakan orang ya berbuat seperti itu. Nggak usah. Yang mengatakan ada nasab Nabi, habaib dan sebagainya, biar saja. Kalau iya terus kenapa? Kalau tidak pun juga kenapa? Andaikan kita dengar nasihatnya ya nasihat-nasihat yang baik. Lah manusia itu tidak ada yang namanya setelah Nabi, ya setelah Rasulullah, terus ada dzurriyyahnya sekarang itu yang tidak lepas dari dosa, kesalahan. Hanya Nabi yang dijaga oleh kemaksumannya. Lalu ada orang mengakui dzurriyyah Rasulullah. Baik-baik saja, biar saja, nggak ada masalah. Dzurriyyah Rasulullah. Kalau kita semuanya kan dzurriyyah mim bani Adam kan gitu aja. Dzurriyyahnya Bani Adam, Nabi Adam ya dijamin baiknya. Lah kita kan nggak dijamin. Makanya Allah mengatakan menyebutnya, loh saya itu keturunan Nabi ya. Oleh wae wong atau ya Bani Adam ayo Bani Adam siapa yo? Lah ya kita wong Quran yang bilang. Oh, berarti saya ini keturunan Nabi rek yo, alhamdulillah. Ngono toh? Yo. Keturunan Nabi, dzurriyyah min Bani Adam. Ada Nabi Nuh, apa itu? Hah? Dzurriyyah Nabi Nuh. Iya, dzurriyyah Nabi Nuh dari Nabi Adam. Pokoknya aja dari Kanan mau. Des males. Dari Kanan sing dablek iku, arek kecemplung iku. Enggak. Walaupun demikian kita ini ya tidak boleh sampai mengumbar-umbar keburukan orang lain, ada apa. Memang gak patah orang kerjaan. Jadi ya wis repot. Jadi kalau sudah ada pesanan, ini habisi, caranya begitu. Untuk apa kita memperhatikan, apalagi memviral-viralkan yang NWA, berarti jenengan kena pisan karena memviralkan, akhirnya jadi fitnah jenengan, man satara ala akhi. Kalau ngumbar keburukan orang, bukankah akan diumbar oleh Allah keburukannya di akhirat? Ya Allah, naudzubillah. Nggak ada tempat lain ya selain di akhirat itu nanti satu tempat. Kalau tidak sejuk, kalau tidak menyenangkan, terus buat apa? Ya, buat apa? Bukankah itu penderitaan demi penderitaan akan diterima? Naudzubillah min dzalik. Maka kumpul orang solih itu penting. Kumpul orang baik itu penting.
nanti biar di akhirat itu dikumpulkan juga dengan orang-orang yang baik. Insya Allah. Yang ketiga, menuhankan nabinya atau hulu. Hulu itu berlebihan. Ya, berlebihan. Jadi menuhankan nabinya terjadi Nabi Isa. Terjadi umat-umat yang dahulu. Kayak Nabi Uzair itu. Nabi Uzair, akhirnya Uzair itu disebut Ibnullah, anak Tuhan. Astagfirullahaladzim. Jadi kita ini mudah-mudahan dilindungi oleh Allah. Ya, dilindungi oleh Allah. Nah, orang-orang yang memuji kepada Rasulullah baik sekali memuji Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Tapi ya sekilas itu adalah sebuah syair yang tidak ada rujukan dalilnya, yang tidak ada rujukan perintahnya, tetapi memujinya. Rasulullah sudah memberi contoh. Ya, Al-Quran pun juga sudah memberi contoh. Umpamanya ya, jangan kau bersuara melebihi suara Nabi. Latar fa'u aswatakum fauqa sautin Nabi, ayat 2 surat Al-Hujurat. Jangan kau berlebihan dari apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Karena berlebihan atau kalau mengada-ada namanya bid'ah. Ya, kalau mengurangi atau kalau ya mengurangi namanya apa itu namanya? Khurafat, gitu. Khurafat. Nambah-nambahi pun juga demikian tidak boleh. Ya, mengada-ada juga tidak boleh. Ya, nambah-nambahi juga boleh. Apalagi menolak juga tidak diperbolehkan. Jadi sudah dalam ayat ketiga surat Ali Imran, surat Al-Maidah itu ada al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama ini sudah sempurna. Tidak usah ditambah-tambahi lagi dalam hal ibadah. Kalau sosial monggo. Ya, karena kalau sosial ada hadis tersendiri, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan duniamu. Nah, demikian. Yang berikutnya, Bapak Ibu jamaah yang rahmatullah, melebihi Rasul dalam berfatwa. Melebihi Rasul dalam berfatwa. Jadi tidak diperkenankan mengeluarkan fatwa kecuali ada syarat-syarat yang sudah disepakati oleh para ulama. Orang-orang boleh berfatwa itu kalau umpamanya Nabi, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki dan sebagainya itu berfatwa. Layak. Karena ilmu-ilmu telah dipegang semua, dipelajari semua, difahami semua. Al-Quran juga demikian, hadis juga demikian. Sehingga berfatwa itu oke lah. Kalau saya berfatwa mana berani. Kecuali ngutip-ngutip pendapat-pendapat para pendahulu. Kalau menurut ini ya gini sih. Jadi tidak bisa, kalau menurut pendapat saya, nggak bisa. Ahli tafsir ada sudah, mau Ibnu Katsir, mau Jalalain, mau Al-Muyassar, ya, atau mau Al-Maraghi, mau Sofatu Tafasir, atau mau Al-Qasimi, atau mau Al-Qurtubi. Monggo saja tafsir itu diurai dibacakan. Kan dulu saya sampaikan bahwa tafsir di dunia ini kurang lebih ada 150-an tafsir. Tepatnya 156 tafsir. Ya campur ya, mau Syiah, mau Sunni, mau ini. Campur jadi satu. Ya kalau pintar memilih, monggo panjenengan baca yang mana yang pas. Tetapi para ulama pendahulu kita, guru kita memilihkan kayak Ibnu Katsir, aman. Kayak Tafsir Jalalain, aman. Kalau Sofwatu Tafasir, masalah bahasa, aman. Itu yang jadi kalau ditanya-tanya, loh kalau menurut Ibnu Katsir ya begini ya gitu. Kalau menurut Al-Qurtubi ya begini ya gitu. Tidak menurut saya jangan, gak kelas. Yang berikutnya yang kelima, memanggil dengan sebutan yang sama dengan manusia umumnya. Jadi kesalahannya kalau Allah sholli ala Muhammad
Itu kan jadi krusial sampai sekarang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kan krusial. Jadi kedua-duanya ya dibenarkan, wong ada contohnya dari Rasulullah. Ya, ada contohnya. Kalau sayyidina itu ada ayatnya malah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas sholihin, walaupun itu sebutannya adalah untuk Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Jadi kata sayyidan itu wajar saja ya menurut mereka, dan bahkan di hadis-hadis disebutkan dibolehkannya memakai sebutan itu. Lah, itu tidak boleh apa yang jangkar gitu ya, kayak orang kafir TW Muhammad. Hei Muhammad, panggil aja kata Muhammad. Hei Ibnu Abdullah. Ibnu Abdullah ya anaknya Abdullah, enggak boleh. Karena ayat tadi, surat ayat 40 tadi, walakin Rasulullah. Nabi Muhammad itu Rasulullah. Beda dengan kalian. Beda, walaupun Nabi tidak membeda-bedakan antara sahabat dengan dirinya. Sama, makan bersama, berjuang bersama, sholat bersama-sama. Karena itu Al-Quran sudah mematenkan inna akramakum indallahi atqakum. Ini masih ada 3 lagi Bapak Ibu. 3 lagi itu masalah malah rame besok, itu masalah keluarga ini. Masalah keluarga, yaitu bakti kepada orang tua. Bagaimana memenuhinya? Tidak saya sampaikan sekarang. Sampai jumpa lagi di Ahad besok.